Bapak Ibu peserta pelatihan LKP Rumah Guru Sejahtera, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara masuk ke ChatGPT ya. Cara masuk ke ChatGPT sebagai berikut. Yang pertama, kita akan masuk ke Google terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ketikkan untuk ChatGPT ya. Kita ketikkan untuk ChatGPT, kemudian kita enter. Setelah masuk seperti ini, kita akan memilih yang paling atas ya. Di sini kita klik yang paling atas. Nah, kemudian kita bisa login kalau memang kita sudah pernah masuk ya. Kalau belum berarti sign up ya. Kita sign up. Kita pilih sign up, kemudian kita masuk continue with Google ya. Kita masuk menggunakan continue with Google. Nah, setelah itu kita pilih akun kita ya. Kita pilih yang ini milik saya klik. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal dari ChatGPT ya. ChatGPT ini termasuk AI yang bisa kita komunikasikan, membantu tugas-tugas kita sebagai seorang pendidik. Ya, di sini yang pertama ChatGPT ini bisa membuatkan kita soal ya. Misal kita ketikkan di sini perintah buatkan saya soal pilihan ganda tentang perkembangan tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan gitu ya, perkembangbiakan tumbuhan untuk siswa kelas 6 sekolah dasar beserta jawabannya. Nah, oke, kalau kita tidak menyertakan beserta jawabannya, maka nanti akan diberikan soalnya saja tanpa ada jawabannya. Kalau sudah kita ketikkan perintah, kita enter ya. Kita tunggu nanti di sini akan dibuatkan soal-soal terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, kelas 6. Oke, lah ini kita dibuatkan 5 soal. Kalau ingin menambah lagi, nah, kita ketik perintah berikutnya, tambahkan lagi 10 soal misalkan. Nah, nanti akan ditambahkan lagi 10 soal di sini. Beserta jawabannya. Nanti akan diberikan 10 soal. Nah, kita tunggu sampai selesai. Jadi salah satu fungsi dari ChatGPT ini salah satunya bisa mempermudah kita sebagai seorang guru untuk membuat soal ya. Baik itu pilihan ganda, isian dan yang lainnya ya. Nah, kalau sudah bagaimana caranya? Kalau sudah tinggal kita copy saja, kemudian kita pastekan ke Microsoft Word ya, bisa kita salin di sini ya. Nah, kita salin, kita pastekan ke sini. Nah, sudah jadi ya seperti ini. Oke, ini untuk contoh yang pertama kegunaan dari ChatGPT.
Kemudian yang kedua, ChatGPT ini selain bisa membuat soal, juga bisa membuat tabel ya. Nah, buatkan tabel tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, coba kita klikkan di sini. Nah, akan dibuatkan tabel. Nah, seperti ini ya. Nah, dibuatkan tabel dengan lengkap seperti ini ya. Tuh, tabelnya sangat lengkap ya di sini ya. Ada metode perkembangbiakan, deskripsinya, ada contohnya. Ya. Oke, kalau sudah bisa kita copy, kemudian bisa kita pastekan ke sini ya. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ini kalau ingin bisa lengkap ininya, bisa kita copy saja menggunakan ini ya. Seperti ini, kita copy, terus kita paste di sini. Nah, oke, sudah jadi ya bentuk tabel seperti ini ya. Oke. Nah, ini fungsi yang kedua ya. Fungsi yang ketiga yaitu bisa membuat parafrase dari kalimat. Nah, kita buat dulu ceritanya misalkan ya. Buatkan cerita pendek. Nah, buatkan cerita pendek tentang kebersihan lingkungan. Nah, oke, kita klik. Nah, di sini diberikan cerita pendek ya. Nah, dari cerita pendek ini nanti kita parafrasekan. Nah, parafrase itu kegunaannya untuk merubah kalimatnya namun maksudnya tetap sama ya. Nah, oke, kita sudah dibuatkan nih ya, kita sudah dibuatkan cerita. Nah, sekarang kita parafrasekan untuk cerita yang pertama ini ya. Nah, jadi nanti akan diberikan sebuah kalimat yang itu intinya sama namun berbeda redaksinya ya. Nah, di sini kita ketikkan perintah parafrasekan kalimat berikut. Nah, kita enter. Oke. Nah, ini maksudnya sama ya, di sebuah desa kecil dikelilingi oleh hamparan sawah hijau. Di sini, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh ladang hijau. Lah, jadi maksudnya sama, namun di sini diparafrase menjadi bentuk lain, tapi maksudnya sama ya. Nah, ini yang kegunaan yang lainnya daripada ChatGPT ya. Kemudian ChatGPT ini juga bisa membuat emotion ya. Nah, buatkan emotion terkait pendidikan. Nah, nanti akan dibuatkan emotion terkait pendidikan. Nah, oke, perintahnya kurang detail ini ya. Nah, kita ubah perintahnya, buatkan gambar emotion terkait pendidikan. Nah,
Oke. Ini biasanya ada di sini ya, untuk pendidikan. Coba. Bentar. Nanti bentuknya akan seperti ini ya. Untuk emotionnya bentuknya seperti ini. Ke atas. Nah, mungkin tadi salah itunya ya. Coba kita ketikkan lagi, buatkan emoticon. Nah, emoticon ya. Keliru tulisannya tadi ya. Tentang pendidikan. Oke, coba kita itukan. Nah, emoticon ya. Tentang pendidikan bukan emotion ya. Tadi keliru perintahnya ya. Oke, nah selain parafrase, membuat emoticon, membuat tabel juga bisa kita buat untuk menyelesaikan permasalahan di kelas kita. Misalkan ada seorang anak yang tidak bisa diam ketika saya terangkan. Nah, dia asyik bermain sendiri pada waktu pembelajaran. Berikan saya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, coba kita enter di sini nanti. Nah, kita akan diberikan solusi terkait dengan permasalahan kita yang ada di kelas ya. Nah, diberikan solusi ketika ada permasalahan yang kita hadapi seperti yang saya ketikkan ya. Lebih detail nanti akan diberikan solusi-solusinya. Nah, oke. Jadi kegunaannya di sini tadi membuat soal ya, baik itu pilihan ganda maupun soal uraian ya, beserta jawabannya. Kemudian membuat tabel juga bisa ya, seperti ini. Ya, selain itu bisa membuat cerita pendek ya. Kemudian memparafrasekan, ini tujuannya untuk apa? Ketika plagiasi karya ilmiah kita itu tinggi atau kita membuat karya buku ya, itu tinggi, untuk plagiasinya bisa diparafrasekan sehingga nanti tidak terdetek plagiasinya tinggi ya. Kemudian membuat emoticon ini bisa ya di sini ya. Setelah itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas kita ya. Teman curhat, asisten kita dalam curhat ya. Ini untuk ChatGPT dan untuk keperluan-keperluan yang lain. Nah, salah satunya yaitu untuk menjawab soal ketika kita menemukan soal yang sulit. Nah, misalkan ini ya, ada soal ini. Tapi kita tidak tahu jawabannya, maka kita bisa menemukan jawabannya di sini. Nah, ini misalkan ada soal seperti ini. Kita ketikkan, berikan jawaban dari soal berikut. Nah, misalkan ya, ketika kita
mengajar, kita mengalami kesulitan dalam menjawab soal, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk menemukan jawabannya. Kita klik enter di sini. Nah, jawaban yang benar adalah C. Nah, jadi di sini selain bisa membuatkan soal, juga kita bisa bertanya terkait jawabannya juga bisa. Ya. Demikian untuk ChatGPT, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.